Sangat di luar dugaan, Madam Pang tiba-tiba ngomong gini soal perkembangan timnas Indonesia. Nual Van Lamsam, yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, adalah seorang figur penting dalam dunia sepak bola Thailand. Sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, ia tidak hanya dikenal karena perannya dalam memajukan sepak bola di negaranya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, Madam Pang mengungkapkan kebanggaannya terhadap timnas Indonesia yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang mencapai tahap ini. Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang berlangsung di Jakarta pada awal Oktober 2024, Madam Pang secara pribadi menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap perjuangan timnas Indonesia. Sebagai teman di kawasan Asia Tenggara, saya merasa sangat bangga kepada Indonesia yang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ujarnya saat bertemu dengan Erick. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram Erick Thohir, menandakan hubungan erat antara kedua tokoh tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Erick Thohir, yang saat ini memimpin PSSI, berbagi visinya tentang transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia, dimulai dari peningkatan kualitas liga sebagai aset terbesar, hingga pengembangan tim nasional yang dianggap sebagai aset paling berharga. Erick menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia, Asosiasi Sepak Bola, dan FIFA telah bersatu dalam merumuskan program-program transformasi. Saya membuat roadmap dan strategi, lalu kami berikan kepada FIFA dan pemerintah. Ini disetujui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden RI Joko Widodo, kata Erick. Madam Pang terlihat terkesan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Erick dan timnya. Ia memuji visi transformasi yang dilakukan, terutama dengan adanya pengakuan dari FIFA yang memilih Indonesia sebagai tempat pembangunan kantor regional di Asia. Saya sedikit cemburu tentang ini, ujarnya dengan nada bercanda, menunjukkan kekagumannya terhadap pencapaian Indonesia. Kantor FIFA di Indonesia ini dianggap sebagai pengakuan global atas perkembangan sepak bola di negara tersebut. Sebagai CEO Muang Thai Insurance, salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Thailand, Madam Pang juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Thailand dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk dalam bidang olahraga dan lainnya. Ia melihat potensi besar dalam kerjasama antara kedua negara. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi antara menandatangani suatu nota kesepahaman, MOU, antara Thailand dan Indonesia di banyak sisi, tambahnya. Madam Pang, yang bernama asli Nual Van Lamsam, lahir di Bangkok pada 21 Maret 1966. Ia adalah lulusan Chulalongkorn University, salah satu universitas terkemuka di Thailand, dan melanjutkan studinya di Boston University, Amerika Serikat. Keterlibatannya dalam sepak bola Thailand dan kawasan Asia Tenggara bukanlah hal baru. Ia telah lama berperan dalam mengembangkan sepak bola wanita di Thailand, serta memperjuangkan perbaikan di berbagai level sepak bola nasional. Kehadiran Madam Pang sebagai sosok penting di sepak bola Thailand, serta pengakuan dan pujiannya terhadap Indonesia, menjadi bukti betapa eratnya hubungan antara kedua negara dalam hal olahraga. Kolaborasi yang diimpikan oleh Madam Pang antara Thailand dan Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk sepak bola, diharapkan dapat membawa dampak positif tidak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Sebagai penutup, pernyataan Madam Pang dan Erick Thohir menunjukkan bahwa sepak bola di Asia Tenggara tidak hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang persahabatan dan kerjasama dalam membangun olahraga yang lebih baik. Keberhasilan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kemenangan yang dirayakan oleh seluruh kawasan, termasuk Thailand, yang terus mendukung perjuangan tim-tim Asia Tenggara di panggung global. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan informasi terbaru terkait kondisi Maarten Paes yang mengalami cedera.
menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini menjadi perhatian besar bagi publik sepak bola Indonesia, mengingat peran penting Paes sebagai kiper utama timnas Garuda. Timnas Indonesia harus menghadapi situasi sulit jelang pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Maarten Paes, kiper andalan timnas, mengalami cedera yang diumumkan oleh klubnya FC Dallas sebelum laga mereka melawan San Jose Earthquakes pada Kamis, 3 Oktober 2024. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan kekalahan FC Dallas 3-2 dan Paes absen karena cedera pergelangan tangan ringan. Sebagai penjaga gawang berusia 26 tahun yang menjadi andalan di bawah Mister FC Dallas, ketidakhadiran Paes di pertandingan ini tentu mengejutkan banyak pihak. FC Dallas mengonfirmasi melalui akun media sosial resmi mereka bahwa Maarten Paes absen karena cedera, yang sontak membuat para pendukung timnas Indonesia khawatir. Paes telah menjadi bagian integral dari skuad Garuda sejak dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada April 2024. Paes telah membuktikan kemampuannya dalam beberapa pertandingan krusial timnas Indonesia. Salah satu penampilannya yang paling diingat adalah saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang mereka pada September 2024. Di laga tersebut, Paes melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk menepis tendangan penalti dari pemain Arab Saudi. Performanya kembali memukau saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik berkat penyelamatan-penyelamatannya. Kehilangan Paes, jika ia tidak bisa bermain dalam 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina, tentu akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dan 5 hari kemudian Indonesia akan bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium untuk melawan Cina. 2 laga ini sangat menentukan nasib Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran para pendukung timnas Indonesia sedikit mereda setelah mendengar kabar langsung dari Sumarji. Sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji memastikan bahwa Maarten Paes akan tetap dibawa ke Bahrain dan Cina meski sedang mengalami cedera ringan. Menurutnya, Paes telah dikonfirmasi mengalami cedera ringan pada pergelangan tangan. Namun hal itu tidak menghalangi partisipasinya dalam persiapan dan perjalanan tim menuju 2 laga penting tersebut. Sudah saya hubungi Paes, cedera ringan dan tetap berangkat ke Bahrain dan Cina, ujar Sumarji kepada media TV One pada Kamis, 3 Oktober 2024. Meski demikian, masih ada tanda tanya besar mengenai apakah Paes akan cukup fit untuk bermain dalam kedua laga tersebut, atau apakah staf pelatih akan memilih opsi kiper cadangan untuk mengantisipasi kondisi yang mungkin memburuk. Keputusan akhir tentu akan berada di tangan pelatih kepala, Shin Tae-yong, yang harus mempertimbangkan kondisi fisik Paes menjelang pertandingan krusial ini. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, yang kini berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain dikenal memiliki tim yang tangguh, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Sementara itu, Cina juga memiliki reputasi sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Timur. Dengan kemampuan taktis dan fisik yang mumpuni, kehadiran Maarten Paes di bawah Mistar tentu menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan pertahanan Indonesia. Namun, cedera yang dialaminya bisa menjadi penghalang besar jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jika Paes tidak dapat bermain, tanggung jawab besar akan jatuh kepada kiper cadangan yang mungkin belum memiliki pengalaman internasional sebaik Paes. Dengan persiapan yang masih berlangsung, para pendukung timnas Indonesia berharap Paes dapat pulih sepenuhnya dan memberikan penampilan terbaiknya untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada perkembangan kondisi sang kiper dan keputusan yang akan diambil oleh staf pelatih dalam beberapa hari mendatang.